di zaman Pak Fir, seluruh kebutuhan untuk pengembangan kit ini dilengkapi. Mulai dari proses tata ruangnya, perdanya, semuanya Sudah ada. perizinan-perizinan dilengkapi semua. Kit ini sangat potensial. Potensial itu karena dia berada kan di tengah dari Pulau Sumatera. Ringnya dari Pekanbaru Outer Ring Road. Jadi Nanti menyambung ke tol Pekanbaru Dumai, tol Pekanbaru Padang, tol Pekanbaru Rengat. dia di tengah-tengahnya. Beberapa investor sudah datang ke sini. Yang paling serius itu dari China. Tapi kita juga harus punya prinsip. Politik butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya di politik. Iya kan? Selama kau tidak mau melaksanakan sholat tahajud malam, itu berarti kau tidak serius. Saya minta itu sepertiga malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Cakap Lepas. Dan ini orang memang terlalu pede menurut saya. Tapi memang hasil diskusi kami sering memang kemampuan dia ada untuk itu. Dan dia ini di mana-mana selalu dipanggil Pak Dir, Pak Dir. Kalau kita manggil juga Om Dir, Om Dir. Dir apa sih dia nih sebenarnya? Di Dir mana dia nih? Dir itu direktur ya. Beliau adalah Om Eri Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat, siang. Om. Alhamdulillah sehat, Om ZK. Sorry ya kita undang sekarang nih ya. Oh siap. Nggak apa-apa ya. Oh dengan senang hati. Wah. Soalnya berapa kali kami minta Om sibuk aja. Izin buka dulu ya. Ya. Biar seru. Oh biar seru ya. Tiap kita ke Jepang, ke Korea, ya kan, nggak tahu yang diurusnya apa. Ke Jakarta, ketemu ini, ketemu itu. Om Eri, Siap. Om Eri ini dipanggil-panggil dir apa sih sebenarnya ya kan? Di mana? Dir di Indonesia, apa dir di Riau, apa direktur di Bengkalis gitu? Di media sosial juga Om Dir, Pak Dir, dir apa? Jadi saya ini memang sekarang dipercaya oleh Pak Wali Kota. Wali kota siapa? Pekanbaru. Ya siapa? Pak Firdaus. Oh Pak Firdaus, ya. Jadi saya dipercaya oleh beliau semenjak 2012 sampai hari ini. Bukan mau lawan Pak Firdaus ya? Dipercaya baru ya? Dipercaya oleh Pak Firdaus. Terus. Jadi dipercaya oleh beliau menjadi berapa tuh? 2012. 2012. Berarti periode pertama? Iya. Sekarang berarti udah 8 tahun ya? Rekor saya. Nggak dipecat-pecat ya? Itulah belum dipecat-pecat. Terus ceritalah, dir apa usahanya? Sebagai direktur BUMD di Kota Pekanbaru. Emang ada berapa direktur di Kota Madya Pekanbaru BUMD-nya? Ada 3. Om direktur apanya? Saya BUMD apanya Om? Saya itu di salah satu BUMD itu dulunya PD Pembangunan Kota Pekanbaru. Sekarang berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2013 berubah menjadi PT Sarana Pembangunan Pekanbaru. Ya, hari ini PT SPP, ya singkatannya SPP, itu membawahi beberapa unit usaha. Apa itu aja? Ya, salah satunya mungkin yang biasa dipakai masyarakat hari ini Transmetro. Oh, Transmetro itu di bawah Om ya? Salah satunya itu anak perusahaan kita. Baru tahu Cakaplah nih. Wah, ini Cakaplah ini nih sebetulnya banyak tahu nih. Pura-pura nggak tahu lah. Terus yang lain Om? Kedua itu Bandar Kayangan. Oh, tempat wisata ya? Tempat wisata. Danau buatan. Danau buatan. Di bawah Kita juga. Ya, oke, terus Selanjutnya ada jaringan gas rumah tangga. Yang Jargas itu. Jargas. Oh, yang di kecamatan mana tuh? Ada 6 lebih kurang kecamatannya, Kecamatan 50, Pekanbaru Kota, Sail, Morpoen Damai, Senapelan, Sukajadi. Oh, di bawah Om juga ya? Ada 12.000 pelanggan. Pelanggannya? 12.000 pelanggan. Hebat juga ya, direkturnya nih. Selanjutnya itu juga kawasan industri Senayan yang lagi sering Dijual diekspos oleh Pak Wali di beberapa kesempatan. Itu termasuk Om juga di situ? Di bawah BUMD itu ya? Selain itu juga ada pengelolaan jaringan fiber optik dan juga gedung server. Itu kita kerjasama dengan investor.
Di Pekanbaru. Di Pekanbaru, dan juga ke depan ada beberapa lagi yang akan kita bangun lah di bawah PT SPP. Mungkin dasarnya itu, karena saya ditunjuk sebagai direktur, ya jadi family dipanggil Pak Dir, Pak Dir, Pak Dir gitu. Di mana-mana pun saya dipanggil Pak Dir. Sampai istri saya pun kadang panggil Pak Dir. Waduh, saya bilang udah berubah awaknya. Udah lama pula tuh ya? Iya. Udah 8 tahun ya? 8. Dari 2012. Ya. Oke. Ya, ternyata itu dia dipanggil Pak Dir, Pak Dir. Saya baru tahu juga ruang lingkup tugasnya itu sangat besar ternyata. Ternyata KIT juga di bawah beliau. Ya. Nah, Pak Dir, siap. Kita cerita tentang KIT lah. Apa sih KIT ini? Di mana? Apa yang Pak Dir mau jual tentang KIT ini? Kalau kita bicara KIT ini, apa hebatnya KIT tuh? Mana hebat dengan Buton? Mana hebat dengan Dumai? Apa ya? Kenapa? Ya kalau kita bicara KIT ini sejarahnya panjang. Pendek kan aja lah. Dan itu memang tanah Pemko. Ya. Dulu sudah masuk dalam RDTR. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Udah masuk. Jadi di Pemko udah cukup lama, udah puluhan tahun. Udah dicanangkan, baru tahu sekarang. Di zaman Pak Herman di 2022 sampai 2024 lahannya dibebaskan. Oh, dibebaskan. Seluas 306 hektar. Dekat kantor baru wali kota itu. Iya, di atas lagi. Oh, di atas lagi. Di perbatasan dengan sungai, Sungai Siak. Nah, terakhir itu di zaman Pak Fir, seluruh kebutuhan untuk pengembangan KIT ini dilengkapi. Mulai dari proses tata ruangnya, perdanya, semuanya sudah ada. Perizinan-perizinan dilengkapi semua. Alhamdulillah udah. Dan izin-izin pusat apa semua? Sudah semua. Malahan sekarang KIT itu masuk ke dalam RPJM nasional. Oh, RPJM nasional masuk kawasan industri di Tenayan. Sius itu. Cius. Berdasarkan Perpres 18 tahun 2020. Bisa dibuktikan dia? Bisa. Ya, terus? Ya, hari ini kita proses. Ya, untuk mengembangkan ini juga kita, Pak Wali sangat serius sekali ya. Ini seriusnya mulai kapan ya? Saya baru dengar-dengar juga ini. Serius baru Pak Wali 2 itu ya? 2 tahun, 3 tahun, apa 4 tahun ini? Serius Pak Wali itu jujur aja. Semenjak beliau menjabat, beliau udah sangat serius. Untuk KIT ini? Pengembangan KIT. Beliau betul-betul concern. Tapi ya memang hasilnya kan baru nampak di atas 2016. Itu luar biasa itu hasilnya itu. Ya, masuknya kita dalam program nasional. Dan sekarang ini kita juga masuk dalam program prioritasnya Bappenas. Itu sebuah prestasi saya rasa ya. Program prioritas Pemprov ada nggak? Pemprov hari ini sangat mendukung. Oh, mendukung ya. Sangat mendukung. Alhamdulillah Pak Gubernur juga di beberapa kesempatan juga sudah melakukan expose di hadapan para pejabat yang ada lah dari pusat. Ada menteri yang datang. Ketika beliau juga audiensi ke pusat, ke beberapa kementerian, beliau selalu juga membawa kepentingan kawasan industri Tenayan hari ini. Oke, berarti dari sisi itu sudah oke lah KIT. Apa sih hebatnya KIT? Ya, daripada yang lain kan kawasan kita banyak nih. Ada kawasan Pelintung, ada kawasan Buton, ada kawasan Inhil tuh, Kualeno, ya kan? Hebatnya KIT mungkin salah satunya karena direkturnya mungkin ya. Iya bisa. Nah, direktur muda, ganteng, cerdas ya kan, bisa jadi. Jadi sebetulnya KIT ini sangat potensial. Potensial itu karena dia berada kan di tengah dari Pulau Sumatera itu. Hari ini KIT itu berada di 3 koridor jalan tol, menyambung nantinya. Karena dia berada di tengah. Ringnya dari Pekanbaru Outer Ring Road. Jadi nanti menyambung ke tol Pekanbaru Dumai, tol Pekanbaru Padang, tol Pekanbaru Rengat. Dia di tengah-tengahnya. Ya. Posisinya sangat potensial dan sangat strategis sekali. Ya. Nah, sehingga kami berkeyakinan sekali, khususnya Bapak Wali Kota, KIT ini sangat bisa dikembangkan dan akan menjadi salah satu kawasan industri yang sangat diperhitungkan di Pulau Sumatera nantinya. Kira-kira kalau misalnya orang berminat tidak ada masalah lagi ya? Dari segi status tanah dan lain-lain, izin atau apa, kira-kira gimana? Kalau secara perizinan saya jamin clear. Tata ruang semua clear. Persoalan tanah, ya persoalan tanah itu kan persoalan klasik, di mana-mana pun ada. Orang ngaku-ngaku ya? Ya. Kalau udah barang nih hebat tuh, karena kondisinya
tanah tersebut kan lama kosong, tidak tergarap dan tidak terjaga dengan baik, sehingga ya masuklah beberapa pihak yang mengakui bahwa itu tanah mereka. Nah, ini sudah diselesaikan oleh tim bersama-sama dengan dibantu oleh kejaksaan, kepolisian dan juga TNI. Kita melakukan beberapa kali pertemuan persuasif dengan masyarakat yang mengakui bahwa itu lahan mereka, dan sejauh ini alhamdulillah dianggap clear. Hasil laporan dari tim pun kemarin udah clear semua. Tak ada masalah lagi ya? Ya sejauh ini. Dan sekarang dijaga ya tanah itu ya? Ya diawasi lah Pak, bukan dia dijaga. Saat ini diawasi oleh Satpol PP dan juga kadang kita kan juga berkoordinasi dengan aparat hukum, pihak kepolisian juga. Oke. Ini Pak Dir, saya kan suka ya, saya pemain media sosial juga ya kan. Saya suka lihat lah. Pak Dir tuh kayaknya menjual kemana-mana ini sama Pak Pir ini kan, menjual kit ini ke Korea saya lihat, kemana, ke Jepang, kemana. Gimana tanggapan orang itu tentang kit? Iya, kita kan ibarat kata mengangkat batang terendamnya. Kit ini selama ini udah ada, tapi kan nggak pernah terekspos dengan baik, dikemas dengan baik. Nah, kita sekarang ini coba mengemasnya dengan baik, sehingga kit itu bisa dikenal di mana-mana. Alhamdulillah, kita sudah pernah ikut market sounding ke Guangzhou, kita sudah ada calon investor yang berminat, dan juga waktu acara di Qatar juga kita juga coba jual kit. Di Jepang kita juga coba jual kit. Ya, beberapa investor sudah datang ke sini. Memang kondisi hari ini kan kondisi COVID. Sehingga rencana-rencana yang sudah kita buat dengan para calon investor itu sementara waktu ya agak tertunda. Nah, yang paling serius itu dari China. Dan terakhir China, ya? Dari China ada serius. Nah, terakhir ini juga dari investor luar juga, konsorsium dengan BUMN juga sangat serius dan sudah memperoleh restu dari Bappenas malahan. Nah, ini yang sedang kita coba intens untuk berkomunikasi dengan beliau. Berapa hektar tadi lahan kit sekarang yang udah tersedia? Total keseluruhan yang dicanangkan dalam KPI namanya, kawasan peruntukan industri, itu lebih kurang 3.700 hektar. Lebih total kurang keseluruhan. Tapi yang sekarang yang tersedia hari ini yang sudah dibebaskan Pemko itu total dulu 306. Dibebaskan oleh PLN 40, sisa 266. Nah, inilah 266 ini merupakan modal dasar kami. Terus kalau 3.000 mungkin nyebrang Sungai Siak itu ya lahannya. Iya, nantinya akan sampai ke ukuran nanti. Di ukuran itu lebih kurang ada 1.000-an hektar lah. Berarti ada jembatan nanti. Nah, itu tadi. Salah satu program kita, percepatan dari pembangunan kawasan industri Tenayan, kita meminta ke pusat. Sekiranya pusat itu berkenan untuk membangun jembatan Siak 5. Jadi menghubung antara jalan poros yang 70 itu, yang dari depan perkantoran wali kota, menuju ke Okura. Nanti tembusnya langsung ke depan pintu tol Pekanbaru Dumai. Berarti ini masuk kawasan ring road yang Pak Wali bilang itu ya? Iya, betul. Hebat juga kit ini ya? Ya. Udah tuh kira-kira apa sarana yang udah disiapkan sekarang di lahan kit ini? Ada nggak sarana listriknya? Listrik udah dekat jelas ya dengan PLTA ya? Jadi air bersih, jalan apa? Tentu investor mau masuk tuh kan dia lihat juga apa yang sudah akan disiapkan lah sama kawasan pengelola kit ini. Kami itu confident. Kenapa confident? Kit ini kawasan industri yang sisi energinya paling siap. Apa? Ada 27 kawasan industri yang dicanangkan oleh pemerintah masuk ke dalam RPJM nasional 2020-2024. Riau cuman ini aja? Riau ada 2. Apa aja? KIT 1, Tanjung Buton 1. Oh, Buton 1. Nah, kita... Tapi yang paling siap energi? Iya. Kami di kawasan KIT itu ada 2 pembangkit listrik yang kapasitasnya hampir mencapai 500 megawatt. Yang hari ini yang sudah operasional itu PLTU 2 kali 110 megawatt. Ya. Yang sedang dibangun oleh Medco Energy itu 275 megawatt. Itu artinya ketersediaan energi untuk kawasan KIT ini sangat tersedia lah. Berbeda dengan kawasan lain, mungkin ya
Jauh jaringannya ya, kali jaringan apa ya? ini itunya kurang. Sudah tuh. Pipa gas kita tinggal colok aja, karena pas berbatasan dengan tanah kita ada pipa gas Kalila dan kita sudah komunikasi dengan Kalila. Dan waktu dekat kita akan terus intens untuk berbicara alokasi gas buat kita berapa, harganya berapa. Kita harapkan kita dapat memperoleh harga yang sangat kompetitif. Yang hari ini ya pemerintah kan sedang mencanangkan harga untuk kawasan industri itu sekitar $6 per MBTU. Nah, kita harapkan bisa di bawah itu sehingga nanti dapat menarik minat investor untuk masuk ke kita. Ya. Kalau air dari Sungai Siak aja lagi. Air dari Sungai Siak. Udah orang seberang Sungai Siak ya. Betul sekali. Ya, nah makanya kita confident untuk itu. Sisi kalau dengar cerita kesiapan. Pak Dir, rugi lah orang kalau ndak berpikir ke sana dia kan, strategis ya kan. Ya, di tengah-tengah jalan tol, 3 jalan tol. Ya, ya kan. tersambung nanti ya. Energi di sebelahnya, air di sebelahnya, gas di dekatnya. Ya kan. Kit ini surat-surat udah oke, pusat sudah oke. Kita lanjutlah. Siap. Ke tugas Pak Dir yang lain. Masalah gas. Ya, saya berapa kali nengok di media sosial. Yes. Pak Dir tuh turun ke rumah-rumah masyarakat di kecamatan ini. Saya heran juga, ini gas apa ini? Apa ini? Program apa itu Pak Dir? Jadi ini merupakan program pemerintah pusat sebetulnya. Ya. Tapi kok dilimpahkan sama direktur? Jadi saya ingat sekali 2012. Ya. Saya bersama dengan almarhum asisten 2 itu almarhum Pak Zulfikar. Pemko ya? Pemko. Beliau sampaikan saya, Pak Heri, ini ada program Jargas nih. Udah lama. Kalau bisa kita usulkanlah ke pusat, dia bilang gitu. Oke Pak, bikin surat Pak. Saya minta tanda tangan Pak Wali. Akhirnya kita menghadap Pak Wali, kita sampaikanlah Pak, ini ada program ini. Pak Wali sangat respon. Ya. Malah Pak Wali itu ketika kita sampaikan ini, wah beliau semangat sekali. Beliau kita bawa ke pusat, ketemu dengan Pak Direktur untuk mengurus gas. Beliau sangat konsen sekali nih ngurusin gas nih waktu itu. Akhirnya di 2012 itu kami sendiri yang langsung antar ke pusat. Saya langsung ke BPH Migas dan Dirjen Migas waktu itu. Saya antar langsung suratnya. Nah, kita menunggu. Alhamdulillah di 2015 program ini disetujui oleh pusat. Dapatlah untuk tahap awal itu kecamatan 50. Memang ya waktu itu kita belum terkonsep dengan baik, sehingga dari 5.000 alokasi yang dicanangkan buat kita hanya terpakai 3.713 untuk satu kecamatan itu? Satu kecamatan. Maksudnya 3.000 berapa? 713 pelanggan ya? Iya, rumah SR, sambungan rumah tangga. Sambungan rumah tangga. Oke. Ya, terus? Nah, berproses 2016 stop, 2017 dapat lagi kita. Kita dapat lebih kurang 3.000 sambungan lagi. Jadi total semuanya lebih kurang itu 7.000-an. 3.200 waktu itu kita dapat. 7.000 pelanggan ya? Ya, total itu untuk kecamatan yang apa? Untuk kecamatan Pekanbaru Kota dan Sahil. 3.200 sambungan lebih kurang. Jadi lebih kurang 7.000 2017. Ya. Berproses lagi tahun lalu 2019 20 ya. Kita dapat lagi untuk 3 kecamatan. Kecamatan Senapelan, Sukajadi, Kecamatan Merpain Damai. 5.077. Jadi berapa tuh? Jadi total lebih kurang hari ini sekitar 12.000-an pelanggan. SR, sambungan rumah tangga. Ya. Sudah tuh Pak Dir. Ya, ini kan 2020 kan. Ini ada baru beberapa kecamatan. Ke depan gimana? Kan kita banyak kecamatan di Pekanbaru ini. Jadi program Jargas Kota ini kita sangat bersyukur itu udah masuk dalam RPJM nasional. Oh, berarti tiap tahun akan dapat? Iya, jadi kita akan dapat 20.000 sambungan. Aduh, mudah-mudahan kampung saya Kampar, Pandau dapat lah itu mudah-mudahan nanti. Ya, kalau urusan Kampar mungkin kabupaten ya. Tapi saya dapat info, Kampar itu tahun depan dapat 48.000. Oh, ya, dapat 48.000. Alhamdulillah. Itu mulai ya tahun, makanya mulai didata, mungkin dah didata ya di daerah Siaulu ya. Karena saya udah didata diminta ya. Karena itu tadi kami dapat info kemarin dari Pak Alimuddin Baso, Direktur Infrastruktur Kementerian SDM di Dirjen Migasnya. Beliau sampaikan Kampar tahun depan kemungkinan itu sangat gede dapat.
Oh, Ya, semoga lah tinggal pemerintah Kabupaten Kamparnya itu ya, mengejar. tapi kami berharap juga kalau bisa direktur di Kampar kayak Om Eri juga gitu, aktif mengejar. Alhamdulillah sekarang direktur barunya sahabat saya itu udah komunikasi langsung sama Ya, saya. kalau nggak bisa dia saya aja nanti. Sudah tuh Om Eri. Siap. Ini gas apa sih? Ya gas apa gitu yang masuk-masuk ke rumah tangga, orang-orang kan bertanya juga ya kan, gas ini apa, gas yang macam LPG untuk masak-masak itu ya? Ya, jadi gas ini gas alam langsung. Ya, untuk apa gunanya? Untuk rumah tangga, Ya, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk memasak. Untuk goreng-goreng kita ya. Untuk memasak, bisa digunakan untuk menjadi apa listrik, untuk genset juga bisa. Enggak, macam saya yang tabung-tabung LPG itu maksudnya gas itu ya? Berarti Ya, kalau saya tapi udah kan beda. Berarti kalau saya udah langganan itu enggak payah lagi. Nggak perlu lagi. Jadi sangat diuntungkan. Jadi gas ini, Ya. gas yang dipasang oleh pemerintah hari ini itu sangat bagus buat masyarakat. Murah lagi. Yang pertama itu murah. Per kubiknya itu hanya 4.826 meter. Bisa untuk sebulan itu? Belum. Nah, rata-rata sih kalau rumah tangga yang kecil itu sekitar ya habis sekitar 10 kubik lah. Berapa uang kita? Sekitar 48.000 Wah, murah. sampai 58.000. Rumah saya tiap bulan satu tabung itu 150 apa berarti 55 biasanya. sebulan hampir 300.000. Ini cuma Ya. 40. Kalau rumah-rumah yang rumah tangga kecil Ya. itu palingan ya sekitar 48.000 sampai 58.000. Oh gitu. Nah, jadi kalau rumah tangga besar ya bisa-bisa sekitar 70-an ribu sampai 90.000. Iya, itu udah sangat apa? Dan aman. Kami kalau digunakan dengan benar, ya kan, itu sangat aman. Sangat aman ya. Sama Karena aja dengan berat jenisnya ya. itu jauh lebih ringan daripada udara. Jadi ketika terjadi kebocoran Ya. di dalam rumah, Ya. tinggal buka aja pintu, buka jendela, dia langsung menyebar ke udara dan hilang. Dan bisa tinggal ditutup ya? Ditutup. Ada 2 palap yang bisa penutupnya, di dalam dan juga ada di luar di meteran. Oh, dia pakai meteran kayak pam gitu ya? Ya, kayak pam. Ada yang token, ada yang non token. Oh, ada token sama non token ya. Benar. Oh, hebat. Nah, satu lagi sisi tekanan. Ya. LPG itu kan tekanannya kuat, maka suara kayak gini enggak, tekanannya hampir enggak berbunyi. Karena tekanannya Tapi itu apinya sama ya? enggak, pasti berbeda. Jadi efek dari tekanan itu jangka waktu memasak air itu bisa ada perbedaan. Itu kalau kita menggunakan LPG sekitar 5 menit. Kalau ini 9 menit. Apa-apa lah, tapi murah kan? Iya, murah sekali. Aman lagi. Iya, dan satu lagi paling utama, kontinuitasnya. Selalu ketersediaan ada. Iya, palingan nggak nunggu-nunggu kita beli dulu ya. Iya, harus ditenteng-tenteng lagi, bawa ke warung, bawa ke SPBU untuk cari gas ya kan. Ini nggak ada terus, kecuali memang kalau ada persoalan teknis, ada kebocoran pipa, ya kan, kebocoran pipa di pipa induk. Contoh beberapa hari yang lalu ya kan, itu terjadi kebocoran pipa induk di Jalan Tanjung Datu. Itu matinya itu bisa sampai 1 harian lebih kurang. Tapi ya kita infokan ya. Tapi cepat itu ya. Iya, cepat, insya Allah cepat. Berarti syukur Pak Dir, saya udah daftar tuh di Kampar, di Pandau. Iya, harus. Wah, lebih murah, lebih anu. Kadang itu tadi mungkin karena lemahnya sosialisasi oleh aparat pemerintah, ya kan, sehingga masyarakat ini pada awalnya sangat menolak. Wah, nanti rumah kami terbakar, rumah kami begini, kalau bocor bagaimana? Nah, tapi kenyataannya setelah ini berjalan, mereka dapat info dari warga-warga, kapan kami dimasukkan lagi? Berebut kami minta, sampai marah-marah ke kita. Yang repot Pak Direktur juga jadinya. Kami diteleponin, malah kami kemarin ditelepon oleh Bu RT di Kecamatan Merpendau, Pak Heri kapan lagi itu ada? Kami warga kami minta aja nggak dapat. Ya memang ini terbatas program pemerintah. Sebetulnya bisa saja bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rata-rata ke atas itu bisa memakai secara mandiri. Jadi mengajukan permohonan seperti listrik. Nanti ya material dibeli, ya kan? Kemana itu? Ya melalui kita, tapi kita nanti meneruskan ke Pertamina. Karena kan ada nomor pelanggan yang harus mereka miliki, dan itu yang menerbitkan nomor pelanggan itu nanti Pertamina. Gitu. Nah itu. Oke, Pak Dir, kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas.
tetap di Cakap Lepas. Makin asik aja sama Pak Dir nih ya, makin seru. Pak Dir, Siap. ini saking banyaknya tugas Pak Dir nih. Nah, saya mau nanya lah masalah transportasi. Apa yang Pak Dir urus itu kan baru transportasi apa itu? Transmetro. Oh, Transmetro itu ya. Transmetro. Saya tanya sedikit aja sama Pak Dir. Kalau lebihnya banyak, kurangnya apa? Ya kurangnya hari ini, jujur kita belum bisa memenuhi seluruh SPM yang ada. Standar pelayanan minimum itu belum terpenuhi. Oh ya, apa tuh? Maksudnya standar pelayanan minimum itu apa? Contohnya, jarak tunggu antara satu bus dengan bus yang lain. Itu ada standar ya. Kenapa? Kena kekurangan bisnya apa gimana? Ya, salah satunya itu. Yang lain? Kedua, jumlah koridor yang kita tangani hari ini kan sangat banyak. Lebih dari 10 koridor. Dari ujung Pandau sampai Muara Pajar. Dari ujung UIN sampai ujung di di Kulim. Jadi kita cover semua. Itu yang Pak Dir urus setiap hari. Setiap hari banyak komplain lah ya. Jadi hari ini kita membentuk anak perusahaan ya. Jadi ketika kita ditunjuk oleh Pak Wali Kota untuk mengelola kembali Transmetro di 2019 itu, ya kita membentuk anak perusahaan. Jadi ada anak perusahaan sendiri sekarang mengelola, ini namanya PT Transportasi Pekanbaru Madani. Itu ada direktur sendiri, ada manajemen sendiri. Sehingga kita di sini sebagai pengawas saja apa yang mereka lakukan. Nah, komplain-komplain juga masuk ke kita sampaikan kepada mereka. Berarti kurangnya cuma itu ya? Ya, ada beberapa hal yang non teknis ya. Gitu Ya, ada teknis, ada juga halte yang masih sangat terbatas. Betul. Penerangan halte yang hampir tidak ada ya kan. Nah, itu salah satu kenyamanan kan bagi penumpang kita. Halte kurang bersih Ya, kita nggak bisa pungkiri. Halte dekat tumpukan sampah, itu jadi persoalan juga, persoalan tersendiri. Supir yang ugal-ugalan. Nah, itu kita tegas. Jadi di 2013 kami pertama kali ditunjuk Pak Wali untuk mengelola Transmetro sampai akhir 2016. Saya itu memecat 200 orang lebih. 200 orang supir. Supir, pokoknya karyawan 200 orang saya berhentikan. Berani ya. Ya. Karena itu konsekuensi. Tapi karena kita waktu dipecat tuh tetap jalan ya? Iya, kita pecatnya kan bertahap. Saya waktu di 2013 sampai 2016 itu sering nyamar. Jadi dari rumah itu pakai celana pendek, pakai sandal jepit, pakai topi, saya naik, saya keliling sampai ke Panam. Sampai di Panam ya, kadang kan supirnya ada ya, ugal-ugalan. Saya bilang, Pak supir, jangan laju-laju, kita belakangi manusia semua. Apa diam aja lah. Dia nggak tahu ya? Dia nggak tahu, yang di atasnya direkturnya kan. Udah, sampai di halte ujung, telepon pengawas, panggil, kau pecat ini semua, berhenti. Jadi kita nggak main-main. Itu persoalan keselamatan, pelayanan. Karena inti dari transportasi umum massal ini pelayanan. Bukan nih, kalau Pak Dir jadi wali kota, habis juga staf yang nggak beres itu dipecat-pecat. Kalau dan tantangan saya terbesar pada waktu itu, saya jujur aja, saya memecat abang ipar saya. 3 hari sebelum Lebaran. Gitu. Jadi mau abang ipar mau siapa kalau nggak bener sikat ya? Sikat. Yang penting ini baik. Ya, jadi pada waktu itu ya abang ipar saya itu bekerja di petugas halte. Di halte. Ini nggak marah istri? Wah, sempat terjadi. Pisah ranjang. Sila balik badan aja lah, balik badan ya kan. Tapi lama-lama istri paham lah ya. Ya, itu dinamika lah ya. Itu wajar saya rasa. Ya kan? Karena ketika itu kan 3 hari mau Lebaran. Ya kan? Saya suruh dia kepada manajernya. Saya minta ini diberhentikan hari ini juga. Berhenti. Dan itu memang luar biasa berkecamuk di diri saya, tapi apa boleh buat? Saya harus tegakkan aturan. Ini contoh. Nah, itu saya lakukan. Saya ada beberapa orang jumpa saya Pak Dir ya kan. Macam di kawasan Kumbang mungkin dia merasa saya dekat dan kenal sama orang kota lah. Termasuk sama direkturnya lah, Om Eri. Siap. Tolonglah kalau bisa Transmetro lewat sana, lewat sini katanya ya kan. Kami pengen juga lah macam Pandau katanya ya kan. Tapi itu ternyata tadi ya. Iya, kita keterbatasan. Satu juga
Tapi ke depan tidak ada rencana pengembangan. Oh pasti. Pasti ya. Jadi ini sebetulnya menyambung dengan konsep Pekan Sikawan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah provinsi ya kan. Ya. Pekan Sikawan itu nantinya akan terkoneksi dengan transportasi massal umum ini. Jadi ada namanya. Jadi nanti ring road itu bisa muter tuh. Bisa malah bisa sampai Perawang, ke depannya sampai Minas. Bisa sampai Sekijang Mati bisa aja. Itu rute aglomerasi namanya. Dan itu sudah dilakukan oleh Palembang. Kita dah coba ke sana. Dan itu sangat baik, bagus ya. Bagus sekali. Bagus ya. Dan ke depan ya insya Allah. Yang penting ada dukungan dari provinsi ya. Karena gitu kota kan tidak akan mampu untuk memberikan subsidi jika harus menanggung operasional sampai keluar kota tersebut. Ya dong. Ya, masyarakat Pekanbaru kan masyarakat Provinsi Riau juga, ya kan? Betul. Ya kan? Oke lah, masalah transportasi ini banyak kali yang Pak Direktur urus nih. Udah tuh masalah optik tadi. Saya melihat juga dulu ada di media sosial ataupun saya baca koran, ya BUMD ini membangun apa itu? Itu sekarang gimana itu? Apa yang dibangun tuh? Fungsinya apa gitu? Apa masih jalan sekarang? Jadi optik ya apa? Ya, jadi gini, Om ZK. Ya. Ya, pemerintah itu kan punya program. Ya. Pekanbaru Smart City. Wis. Ya. Smart ya. Ya, Smart City. Jadi kami sebagai BUMD kan harus bisa mendukung program tersebut. Ya. Bagaimana caranya Bapak Wali Kota dengan program yang beliau buat, stakeholder yang di bawah-bawah ini memahaminya dan bisa mensupport hal tersebut. Nah, salah satu yang kami lakukan, kami mencari investor. Yang dibutuhkan untuk Smart City salah satunya itu adalah jaringan fiber optik. Apa gunanya itu? Fiber optik itu ya untuk data, untuk layanan, ya bisa dijadikan untuk layanan internet nantinya, ya kan? Melalui jaringan FO itu saja. Dan nanti terkoneksi dengan gedung server yang sudah dibangun. Nah, itu sudah kami lakukan. Dan kalau misalnya itu jalan apa keuntungannya buat kita, buat masyarakat? Oh, kalau buat masyarakat otomatis kami itu bersama investor kemarin itu sudah mencanangkan akan membangun ada lebih kurang 100 titik wifi gratis di seluruh kota Pekanbaru. Di Pekanbaru? Ya. Itu tanpa menggunakan APBD. Tanpa menggunakan APBD. Free? Ya, namanya gratis. Oh, gratis ya. Nah, itu investor. Hari ini jaringan FO itu sudah terring seluruh kota Pekanbaru. Lebih kurang sekarang ada 98%. Ya. 98,7% lebih kurang itu jaringannya sudah bagus semua. Ada sekitar 2%-an. Ya. 1,sekian% aja lagi yang akan kita perbaiki. Itu total hampir 200 km kita bangun. 72 koridor jalan tanpa menggunakan APBD. Kita bekerja sama dengan investor. Terus gimana sekarang? Nah, ini kita terus melakukan berusaha untuk ini banyak juga orang digunakan. Benar. Kita akui ini agak terlambat. Ya. Kenapa? Karena COVID apa kenapa nih? Enggak, memang ada waktu itu ada sedikit persoalan internal investor. Dan hari ini alhamdulillah udah mulai terpecahkan, udah mulai apa? Dan kita sudah bekerja sama dengan banyak pihak, dengan asosiasi perguruan tinggi swasta, dengan asosiasi sekolah tinggi komputer, ya kan? Itu sudah kerjasama. Nah, kita sedang sekarang juga ada investor yang dari China juga, Inspur itu perusahaan server terbesar di China dan merupakan BUMN. Dan mereka sangat tertarik untuk kerjasama sama kita untuk mengembangkan data center, server. Sehingga harapan kita nanti data center yang sudah kita bangun ada 6 lantai, itu nanti akan terpenuh. Wah, itu kalau jadi bukan itu, Pak Dir. Kalau jadi kan masyarakat Pekanbaru bisa menikmati wifi gratis itu. Insya Allah. Wah, jadi kalangan milenial kan, dia mau berkreasi mau apa kan, nggak payah lagi dia beli kuota ya. Itu program saya mau jadi wali kota lah nanti, ya kan. Kalau saya dipilih orang ya kan. Satu lagi Pak Dir. Siap. Saya lihat di samping tugas pokok Pak Dir sebagai Direktur
BUMD di Kota Madya Pekanbaru, saya pernah lihat juga Pak Dir itu ada video gitu. Ini kok Pak Dir ini sampai main-main ke Dumai gitu. Kayaknya membangun apa ya? Instalasi listrik apa itu? Itu apa itu? Proyek pribadi apa gimana itu? Apa nengok punya contoh orang apa gimana itu? Singkatlah itu. Jadi gini Om Jul, Ya. Om ZK ya. Ini bukan ya, bukan di luar BUMD itu ya? Iya, saya ini kan backgroundnya adalah pengusaha. Wira swasta. Wira swasta. Jadi memang samping ya, tugas pokok. Selain tugas pokok, saya juga kan harus ada cari rezeki. Penopang yang lain. Apa itu di Dumai itu? Saya itu di Dumai itu bersama teman-teman itu membangun pembangkit listrik. Oh, ya, swasta? Iya, PLTG. Wah, hebat. PLTMG 18 mega. Apa itu? Iya, jaringan listrik. Bukan jaringan, untuk pembangkit listriknya yang diperuntukkan untuk industri yang ada di Pelindo Dumai. Oh, bukan untuk masyarakat ya? Tapi bukan, itu khusus untuk kawasan industri. Ya, udah siap ya? Alhamdulillah, kita sedang ada beberapa yang harus kita selesaikan, jaringan, negosiasi harga gas, ya kan? Kita sedang bernegosiasi dengan PGN mengenai supply gasnya nantinya. Itu juga kita sedang mempersiapkan seluruh jaringan. Memang kita berbeda konsepnya dengan PLN. Kita menjual listrik kepada industri dengan jaminan. Bahwa pertama jaminannya listriknya stabil. Tidak turun naik. Tidak ngedip, tidak mati. Untuk di Dumai ini ya? Iya, untuk industri. Karena selama ini yang dirasakan oleh teman-teman di industri itu sebuah proses industri produksi itu ketika kedip saja itu mereka harus restart ulang. Boiler mereka tuh butuh waktu 6 jam harus restart lagi. Nah, itu yang kita jamin. Jadi makanya kita menggunakan listrik dengan pelayanan prima yang kita jual kepada calon-calon pelanggan kita. Nah, ini yang perlu kita yakinkan kepada mereka. Beberapa memang kan selama ini mungkin persoalan harga listrik mungkin dari PLN mereka beli sedikit lebih murah. Tapi kalau dihitung secara keseluruhan harga energi yang harus mereka siapkan untuk sebuah perusahaan, harganya ujungnya sama dengan harga yang kita tawarkan. Ya. Prima lagi pelayanannya. Iya. Kapan siap? Padam, listrik padam, kita ganti rugi ke mereka. Kita kompensasikan. Harapan kita tahun ini jalan. Selesai. Tapi sekarang pabriknya udah ya? Udah 90%. Tinggal jalan aja ya? Insya Allah. Wow. Gas oke, jaringan oke, kita langsung gasin. Langsung kita COD-nya. Udahlah, jadi wali kota Dumai aja lah. Kita juga bukan hanya di Dumai. Hari ini pun kami sudah dapat persetujuan untuk melakukan kajian pembangunan pembangkit satu lagi di Kuala Tanjung, Medan, Sumatera Utara. Udah dapat surat kita dari perusahaan dari Pelindo juga. Ya. Jadi kami di bawah RPE namanya Riau Perkasa Energi. Itu memang perusahaan kami pribadi dengan teman-teman lah. Ada beberapa teman-teman di Jakarta kita membangun semenjak tahun 2015 kita bangun perusahaan tersebut. Intinya nggak kaleng-kaleng lah direkturnya kan. Disangka orang makan duit dari BUMD aja. Ternyata usaha pribadinya lebih keren lagi rupanya ya kan. Pak Dir, siap. Kita beralih lah ke hal-hal yang sifat pribadi lah ya kan. Bukan apa-apa, kita ini kan sering bergaul. Ya kan? Saya juga bergaul sama kawan-kawan politik, sama kawan-kawan yang lain ya kan. Kayaknya banyak juga orang menjual-jual gitu ya kan. Ya kita tahu lah Pekanbaru ini 2020 ini kan bakal ada pilkada ya kan. Banyak Pak Dir ya kan. Pak Dir hanya senyum-senyum aja ya kan. Apa ya kan? Karena pancing gitu. Bukan, ini kan ya dia biar orang tahu juga. Pak Dir ini sebenarnya orang mana sih? Pekanbaru, Kampar atau Bengkalis sana atau apa Sungai Guntung sana bagaimana? Saya ini lahir di Selat Panjang. Orang Selat Panjang, pesisir lah ya. Orang pesisir. Ayah saya orang ya ada darah Kamparnya. Emak saya orang Siak. Oh, emak orang Siak. Jadi tapi lahir di Selat Panjang. Ya, dan saya besar di Pekanbaru. Ya. Tahun 80-an saya udah pindah ke Pekanbaru 81. Ayah saya pindah ke sini. Ya, Bapak orang mana? Ayah saya ada darah Kampar. Oh, Kampar. Air Diris. Ya, tempat kabupaten saya lah tuh ya. Oh iya. Oh, begitu ya kan. Iya. Terus kalau misalnya ini mana tahu ya kan.
Saya tengok ada beberapa partai yang berminat gitu-gitu. Gimana Pak Dir? Ini mana tahu ada 20-20 di Pekanbaru. Kalau lihat dari potensi dari apa udah cukup. 20-22, bukan 20-20. 20-22, iya. Udah mulai oleng kapal. Udah mulai oleng kapal. Gimana? Siap nggak kira-kira? Ya, pada prinsipnya keinginan itu pasti ada. Saya juga punya keinginan. Setiap orang pasti punya keinginan. Bangun daerahnya ya. Ya. Ada panggilan di hati. Kita ingin juga membangun daerah kita, tempat kita besar. Ya. Walau mungkin bukan tumpah darah kita, tapi tempat kita besar di sini. Ya. Tempat kita mencari rezeki di sini. Tempat anak-anak kita lahir di sini. Istri saya juga lahir di sini. Ya. Jadi jika kesempatan itu dan Allah redoi, makanya hari ini setiap malam itu saya bangun, saya berdoa aja minta petunjuk dari Allah. Ya. Hamba minta petunjuk ya Allah dari Engkau ya Allah. Jika ini jalan hamba, tolong mudahkan segalanya Allah. Kuatkan hamba ya. Itu yang saya minta hari ini. Hebat kali ya. Intinya itu. Nggak, hebat kali gitu ya kan. Apa yang bisa Pak Dir jual rupanya nanti? Apa yang kekurangan di Pekanbaru yang ya Pak Dir ini kan kalau dilihat bukan apa-apa. Kalau saya melihat ya kan 8 tahun sama Pak Pir ya kan, 8 tahun. Nanti kalau seandainya Pak Pir punya kubu lain juga siap bertarung sama orang-orang mereka ini ya kan. Ya. Ngeri jebakannya. Nah, ini kan bicara umum. Orang kan batang tubuh Pak Dir tuh sekarang sama dengan batang tubuh Pak Pir. Ya kalau Pak Pir merestui nanti. Kalau Pak Pir punya calon lain gimana? Langsung kering bibir Pak. Mohon maaf ya Pak Pir, mohon maaf. Gimana? Ya, pada intinya itu saya sudah sampaikan. Ya. Segala sesuatu di muka bumi ini ada ridho Allah. Ya kan? Nah, ridho itu yang sedang saya kejar hari ini. Saya minta petunjuk dari Allah. Bukan ridho partai ya? Partai itu otomatis, Om. Ketika Allah ridho dengan langkah kita, partai ridho juga. Pasti akan dikasih kemudahan segalanya. Dan saya yakin itu. Ya, amin. Dan jika harus nanti seperti pertanyaan Om tadi, apakah siap untuk berseberangan dengan kubu? Kita nggak tahu, ya kan? Kalau Allah ridho, jalan. Bukan mau melawan Pak Pir ya? Bukan. Saya tahu pola pikir beliau dan saya bahkan bisa melanjutkan, ya kan? Sangat pola pikir Smart City itu kalau Pak Dir yang duduk nanti bisa melanjutkan kan? Kalau orang lain bahkan stop nanti bisa jadi ya kan? Ya bisa. Nah, saya rasa tidak juga. Ya, pasti calon-calonnya lain yang ingin maju pasti mereka juga melihat konsep pembangunan ya yang dibangun oleh Pak Pir ini cukup. Ya, bagus ya. Sangat visi-misinya bagus ya. Ya kan? Nah, mungkin ada penjemurnaan. Kan ada masing-masing orang kan punya ya style lah ya. Stylenya itu mungkin yang akan mereka bawa gayanya gitu. Kira-kira 8 tahun Pak Dir dekat sama Pak Pir, ada yang kurang nggak kira-kira di mata Pak Dir? Yang mau Pak Dir benahi kalau Pak Dir misalnya melanjutkan amanah pengganti beliau? Iya, setiap manusia kan tak sempurna ya. Ya, tak sempurna. Nah, ini tadi. Ya. Jadi kita kan ada catatan-catatan. Kita bersama 8 tahun ini, ya, catatan itu yang kita coba implementasikan lah. Oh, kalau ini harusnya begini, menurut kita, ya kan? Nah, itu yang akan kita coba. Memang ada beberapa poin yang nanti sampah misalnya, banjir misalnya. Nah, itu kan persoalan krusial hari ini ya. Ya. Dan itu jadi PR bagi siapapun nantinya. Tidak saya ataupun lain pasti akan berpikir tentang itu. Gitu. Ya, itu yang harus, yang salah satu ya mungkin ya beberapa poin ya yang akan parkir. Gitu. Ya segala hal lah yang hari ini kecil mungkin, tapi memang jadi perhatian publik itu. Betul. Ya. Sudah tuh Pak Direktur ya kan. Ini kok berani-berani gitu ya kan. Banyak orang yang mampu juga di Pekanbaru. Saya minta satu hal saja di kepala Pak Dir itu sekarang. Seandainya diberi amanah, apa yang Pak Dir mau buat di Pekanbaru? Satu hal saja. Hari ini sebetulnya ya yang perlu itu kita kan bicara Pekanbaru ini kan tidak ada sumber daya alam. Ya. Ya kan? Kita berharap SDA ya. Ya, kita hari ini
selalu terkendala pembangunannya itu adalah kita kurang uang. Jalan yang harus kita perbaiki, uang nggak ada. Ya. Terus sekarang bagaimana caranya kita menciptakan peluang-peluang usaha yang ada? Salah satunya program utama itu Tenayan itu harus jadi. Dengan masuknya investor, otomatis akan masuk. Pertama yang akan terselesaikan itu adalah persoalan tenaga kerja. Berapa bisa membuka lapangan pekerjaan. Berapa bisa terserap kira-kira? Membuka lebih kurang 1.500 hektar yang dibutuhkan oleh salah satu investor BUMN dengan luar ini. Itu mereka dalam kajian yang mereka sampaikan ke Bappenas beberapa waktu lalu, kebutuhan tenaga kerja itu sampai 150.000 seluruh sektor. Berimpact pada 150.000. Bayangkan 150.000 bisa bekerja dari sektor kawasan industri yang dibangun nantinya. Ya. Itu berapa dampak besar bagi masyarakat? Ekonominya. Iya, segala hal. Tenaganya. Ya. Bergerak roda itu. Bergerak, ya. Otomatis akan berdampak pada pendapatan daerah. Ya. Kalau gitu saya tambah satu lagi lah. Saya tanya. Ya itu kan untuk itu. Yang untuk publik, untuk masyarakat apa di kepala Omeri gitu? Banjir. Banjir. Yes. Pasti benar. Program pertama mungkin banjir itu akan dibenahi ya. Saya ini kadang ya berpikir itu kadang di luar konteks, di dalam out of the box kata orang. Yes. Jadi pernah suatu ketika hujan lebat. Ya. Lihat di medsos depan kantor wali kota banjir. Ya. Penasaran saya. Kenapa? Kok bisa banjir gitu? Ya. Karena setahu saya titik kantor wali kota dengan waduk yang ada di sebelah gedung wanita itu nggak jauh itu. Oh iya, nah, ada danau kecil ya? Ada danau yang cukup lumayan itu. Ya. Kenapa air itu nggak dialirkan ke situ? Ya. Saya keluar ketika hujan itu, istri saya sampai marah-marah hujan lebat keluar. Saya lewat depan kantor wali kota, memang iya cukup ada genangan. Saya mutar lagi masuk. Danau itu tidak begitu banyak air, hanya air hujan yang biasa. Jadi ternyata penyebabnya? Ya saya berpikir satu, drainase mungkin yang tidak terkoneksi. Ya. Nah ini yang harus apa? Satu itu masalah koneksi, konektivitas saluran buangan air. Yang kedua, Pekanbaru ini harus diperbanyak water reservoirnya, danaunya. Penampungan. Ya, ada suatu kota, Karta apa ya namanya, saya lupa, di Brazil itu luasnya hanya 460 sekian kilometer persegi ya. Awalnya sama dengan Pekanbaru, tapi pemerintahnya melakukan sebuah revolusi yang luar biasa terhadap pembangunan daerah. Mereka perbanyak itu danau, sehingga selain danau itu tadi digunakan selain untuk menampung air, juga membuat keindahan kota. Kota itu jadi sejuk gitu. Oke, kita putus lah. Siap. Sebelum tutup saya ada 2 pertanyaan kunci aja. Jangan menjebak saya. Enggak menjebak. Satu, saya melihat Pekanbaru. Harus serius nih. Saya melihat Pekanbaru nih, tempat wisata itu yang kurang. Yes. Ya kan. Salah satu sampai sekarang, padahal Pak Dir salah satu direktur yang mengelola itu juga. Contoh Danau Buatan. Gitu. Ini ke depan bayangan Pak Dir, kalau Pak Dir dapat amanah bisa nggak macam Ancol tuh Danau Buatan? Jadi gini, Om. Masa orang kaya di sini ke Padang, kemana-mana dia liburan, kita nggak punya tempat. Ya, tempat wisata yang apik lah, yang apa? Ini kota besar, ya, 1,2 juta penduduknya. Gimana? Jadi gini Om, kami itu di 2013 sudah mengusulkan, ada pemerintah, ayo dong kasih Bandar Kayangan ini ke kami agar kami yang mengelola. Tapi karena adanya beberapa regulasi ya kan di pemerintahan, sehingga kami agak ya belum begitu direspon pada waktu itu. Dan akhirnya baru direspon bulan 9 tahun lalu. Barulah diserahkan ke kami dalam bentuk sewa. Kondisi COVID, kita nggak bisa buat berbanyak. Nah, intinya kalau Pak Dir mau Pak Dir jadikan apa itu? Ya, ini makanya kami sedang kembangkan. Kami sudah cari investor. Semenjak 2014 dulu, 13-14 dulu, itu udah ada investor sebetulnya.
Ada investor dari Singapura yang merupakan pengembang dari pusat jajanan terbesar di Ho Chi Minh, Vietnam. Ya. Mereka udah ke sini. Jaya Ancol juga ada pernah ke sini. Mereka lihat sendiri. Mereka tertarik sebetulnya. Tapi karena regulasi kita pada waktu itu yang belum mendukung hal tersebut untuk bekerja sama, sehingga prosesnya jadi lambat. Ya. Sehingga akhirnya mereka mengurungkan niat. Nah ini kami sebetulnya sudah ada investor kemarin, tapi karena COVID, ya. Waktu itu kita ada bersama dengan Pak Wakil Wali Kota malahan. Lihat ya. Oh udah ekspos, Pak Wali juga ada ekspos di hadapan Pak Wali, mereka udah oke. Tapi karena COVID akhirnya ya terpaksa lah mereka mengurungkan niat dulu sementara waktu. Terakhir. Siap. Banyak orang punya kemampuan macam Pak Dir, ya kan. Teman-teman saya juga banyak punya niat macam Pak Dir banyak, ya kan. Untuk memegang amanah, mengemban menjadi pemimpin. Yes. Pak Dir gimana? Jangan banyak cerita aja sekarang. Tahu-tahu besok partai ndak ada yang ya kan? Nah, ya kan? Kalau ngomong bukan main maaf giliran terakhir, nggak dapat partai, nggak bisa tanding dia. Dan kita tahu semua masalah kunci itu kalau kemampuan hampir semua ada. Ya, betul. Itu aja. Iya, memang politik itu tidak lepas dari kos yang begitu tinggi. Yes. Hari ini ya kan memang kondisi sistem perpolitikan kita yang membuat kos politik itu jadi mahal. Nah itu tidak kita pungkiri lah. Nah ketika kita masuk dalam sebuah kontestasi politik, otomatis hal itu udah kita hitung. Nggak tahu pakai doa-doa aja. Ya betul. Ya kan? Itu tak tahu pakai doa betul. Tapi kita juga harus punya prinsip bahwa memang politik butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya di politik. Iya kan? Tapi yakin sampai tanding nanti. Jangan banyak cerita aja. Nanti kawan-kawan udah dukung, partai udah dukung, Pak Dirnya tahu-tahu nget gitu. Kita lihatlah insya Allah. Ya, jelas sejauh ini Om, saya sering baca tentang agama ya. Kalau kau ingin serius mengejar cita-citamu, selama kau tidak mau melaksanakan sholat tahajud malam, itu berarti kau tidak serius. Nah, bentuk keseriusan saya untuk mengejar cita-cita saya itu, saya berusaha untuk tiap malam saya tahajud dong. Berusaha, saya minta itu sepertiga malam itu. Dan saya yakin Imam Syafi'i pernah bilang, ya kan, tidak akan kosong tangan orang meminta pada Allah pada sepertiga malam itu. Tidak akan pulang dengan kosong. Dan saya yakin itu. Kalau Allah redho, insya Allah dikasih jalan terbaik. Yakin saya. Itulah pemirsa ya kan. Jadi kita nggak kaleng-kaleng juga ngomong sama dia ya kan. Ya istilahnya jangan gembar-gembor di sini di sini ya kan. Tahu-tahu terakhir tidak ada apa-apanya. Tapi insya Allah Om Eri, sip. Dengan niat baik Om Eri, dengan pengalaman Om Eri tadi ya kan, saya lihat sangat di luar dugaan lah bagi saya ya kan. Baik kegiatan di BUMD maupun di pribadi, ternyata tidak kaleng-kaleng lah kalau milenial bilang. Amin. Jadi itulah pemirsa cerita singkat kami dengan sahabat kami ya Direktur BUMD Pekanbaru. Semoga ini menjadi pelajaran dan penantang juga. Jangan takut besok kalau ketemu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.